Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari materi garis dan sudut. Nah, pada kesempatan ini kita hanya akan mempelajari garis dulu ya. Nah, apakah kalian tahu apa itu garis? Nanti di sini kita akan mempelajari konsep titik, garis, bidang, dan kedudukannya. Nah, sebenarnya titik, garis, dan bidang dalam geometri tidak memiliki definisi atau pengertian yang pasti. Akan tetapi, untuk memudahkan pemahaman mengenai hal tersebut, terdapat beberapa istilah tidak formal yang dapat digunakan. Nah, garis dalam kehidupan sehari-hari, banyak sekali penerapan garis dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk-bentuk geometris banyak menerapkan konsep garis dalam pembuatannya. Selain itu, dalam mempelajari persamaan garis, dapat menerapkan konsep garis untuk membantu dalam visualisasi garis pada koordinat kartesius. Kemudian, sketsa atau rancangan gambar yang dibuat juga banyak menerapkan atau menggunakan garis, dan masih banyak penerapan garis yang lainnya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar rumah tersebut ya. Nah, dalam gambar rumah tersebut atau sketsa rumah tersebut terdapat beberapa penerapan garis. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, ini merupakan penerapan garis dalam kehidupan sehari-hari. Ini juga. Kemudian ini juga sebagai penerapan garis. Oke, yang pertama langsung saja kita bahas konsep titik, garis, dan bidang. Yang pertama kita akan bahas titik dahulu. Apa sih itu titik? Titik merupakan suatu yang memiliki kedudukan, tapi tidak mempunyai ukuran. Nah, perhatikan contoh titik. Nah, di sini titik dituliskan dengan nokta seperti ini, ya. Nah, di sini ada titik P, titik Q, ini titik Q, dan titik R. Kemudian bisa juga titik itu sebagai perpotongan antara dua garis. Nah, titik terbentuk dari perpotongan antara dua garis. Misalkan ini ada garis yang pertama, kemudian ini garis yang kedua. Nah, titik potongnya di sini, ini perpotongannya ini disebut membentuk titik. Nah, kita namakan di sini titik A. Contohnya lagi. Nah, perpotongan antara dua garis ini membentuk sebuah titik. Nah, di sini titiknya kita beri nama titik B. Nah, harus kalian ingat penulisan titik menggunakan huruf besar atau kapital. Nah, perhatikan di sini yang pertama. Di sini titik P menggunakan huruf besar, titik R, titik Q, kemudian ini juga titik A, titik B. Titik, penulisan titik menggunakan huruf besar atau kapital. Kemudian yang kedua adalah garis. Nah, garis itu yang pertama merupakan himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri dari lebih dari satu buah titik. Atau garis hanya memiliki ukuran panjang. Kemudian penulisan garis menggunakan huruf kecil atau dua buah huruf kapital. Nah, kalian perhatikan di sini. Nah, ini ada titik-titik himpunan titik-titik yang anggotanya terdiri dari lebih dari satu buah titik. Ini ada banyak sekali titiknya. Kemudian karena banyak sekali ini membentuk suatu garis. Nah, garis ini penulisannya menggunakan huruf kecil. Ini diberi nama dengan garis Q
Atau, nah yang ini namanya adalah garis AB. Jadi penulisan garis bisa menggunakan huruf kecil atau 2 buah huruf kapital. Kita lanjutkan. Sekarang bidang. Bidang merupakan himpunan garis-garis yang anggotanya terdiri dari lebih dari 2 buah garis. Kemudian, bidang mempunyai ukuran panjang dan lebar yang diberi nama dengan menyebutkan titik-titik sudut dari bidang tersebut, atau memakai huruf seperti alfa, beta, gamma, dan seterusnya. Nah, kalian perhatikan contoh bidang. Nah, ini merupakan contoh bidang PQRS, ya. Kemudian yang ini merupakan contoh bidang beta. Nah, jadi untuk penulisan atau menyebutkan sebuah bidang boleh disebutkan dengan menyebutkan titik-titik sudut dari bidang tersebut. Berarti ini tidak ada titik P, Q, R, S. Berarti ini dinamakan bidang PQRS. Atau menggunakan huruf seperti ini. Ini diberi nama dengan bidang beta. Nah, model sebuah bidang itu merupakan permukaan sebuah kertas yang bisa diperlebar ke semua arah. Jadi, sebuah kertas itu merupakan penerapan dari sebuah bidang. Kemudian, kedudukan titik, garis, dan bidang. Suatu titik, garis, ataupun bidang memiliki suatu posisi atau kedudukannya satu sama lain. Kemudian kedudukan ini mempunyai syarat-syarat khusus, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kedudukan titik terhadap garis. Kedudukan titik terhadap garis yang pertama itu titik terletak pada garis. Titik terletak pada garis karena garis tersebut melalui sebuah titik. Contohnya, nah di sini ada titik A, kemudian titik B, titik C. Kemudian ketiga titik ini dilalui oleh sebuah garis H. Nah, maka kedudukan titik A, B, C ini terletak pada garis H. Ya, kedudukan titik A, B, C terletak pada garis H. Karena titik-titik tersebut dilalui oleh garis H. Kemudian kedudukan titik terhadap garis yang kedua adalah titik terletak di luar garis. Nah, titik terletak di luar garis karena garis tersebut tidak melalui titik. Contohnya, di sini perhatikan ada titik D dan titik E. Kemudian ada garis H. Nah, garis H ini tidak melalui titik D dan titik E. Maka kedudukan titik D dan titik E ini terletak di luar garis H. Paham ya? Kalian bedakan kedudukan titik terhadap garis itu ada dua. Yang pertama, titik terletak pada garis dan titik terletak di luar garis. Contohnya ini, titik A, titik B, dan titik C terletak pada garis H. Kemudian nih di sini
titik D dan titik E terletak di luar garis H. Paham ya? Oke, kita lanjutkan. Kedudukan titik terhadap bidang. Nah, yang pertama, titik terletak pada bidang. Nah, titik terletak pada bidang terjadi karena bidang melalui titik. Kemudian, titik berada pada garis yang terletak pada bidang itu. Contohnya, di sini ada bidang B, kemudian titik A, titik B, dan titik C ini terletak pada bidang B. Paham ya? Kemudian kedudukan titik terhadap bidang yang kedua adalah titik terletak di luar bidang. Terjadi karena bidang tidak melalui titik dan titik tidak berada pada garis yang berada pada bidang itu. Contohnya di sini ada bidang beta, kemudian ada sebuah garis. Nah, titiknya ini ada titik D dan titik E. Titik D dan titik E ini tidak berada di bidang beta, maka kedudukan titik D dan titik E terletak di luar bidang beta. Paham ya? Kedudukan titik terhadap bidang ada dua, titik terletak pada bidang dan titik terletak di luar bidang. Ini contohnya. Titik A, titik B, dan titik C terletak pada bidang beta, sedangkan ini titik D dan titik E terletak di luar bidang beta. Kita lanjutkan kedudukan garis terhadap bidang. Nah, ini juga sama seperti tadi. Hanya saja yang pertama garis terletak pada bidang. Nah, garis terletak pada bidang karena ada dua titik yang dilalui garis pada bidang itu. Contohnya di sini ada bidang beta, kemudian ada garis PQ. Nah, garis PQ ini terletak pada bidang beta. Kemudian yang kedua, garis menembus atau memotong bidang. Garis menembus atau memotong bidang karena ada satu titik yang dilalui garis pada bidang itu. Disebut atau titik tembus ya. Nah, contohnya di sini ada bidang beta. Kemudian ada garis DE ya. Nah, garis DE ini menembus atau memotong bidang B. Jadi nembus ke bawah. Paham nggak? Ini nembus ke bawah. Garis DE itu nembus ya. Sedangkan ini garis PQ ini terletak di bidang B. Sedangkan garis DE ini terletak memotong bidang beta atau menembus bidang beta. Nembus ke bawah. Nembus, nyoblos ya. Kemudian kedudukan garis terhadap bidang. Yang terakhir, garis terletak di luar bidang. Contohnya, ada bidang beta, kemudian ada garis PQ. Nah, garis PQ ini terletak di luar bidang. Ini bukan terletak pada bidang, tapi terletak di luar bidang ya. Kita ganti dulu. Nah, kita ganti ini di luar. Nah, perhatikan di sini berarti kedudukan garis terhadap bidang yang terakhir, garis terletak di luar bidang. Nah, contohnya di sini ada bidang beta,
dan garis peki. Nah, kedudukan garis tersebut bagaimana? Kedudukan garis peki terletak di luar bidang beta. Paham ya bedanya? Oke, itu saja materi pada hari ini terkait dengan konsep titik, garis, bidang, dan kedudukannya. Apabila ada pertanyaan atau ya ada yang masih belum jelas, silahkan kalian tuliskan di kolom komentar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.